suatu waktu yang mustajab, yang kita tahu di sini dengan majelis ilmu seperti ini maka malaikat-malaikat menaungi kita di sini. Apapun yang kita sampaikan, ucapkan di sini maka malaikat akan mengaminkan semua doa tersebut. Maka tentunya kita bergumam dalam hati atau mungkin berucap dengan lisan kita dengan ucapan atau gumaman yang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita sampaikan, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini bisa menjadi catatan atau tambahan amal kebaikan untuk kita semua. Dan alhamdulillah saya senang sekali hari ini duduk di depan ini dan tanpa mengurangi hormat saya kepada Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran beliau, para ustadz, ketua DKM dan para kiai. Izinkan saya berada di depan ini tanpa sekali lagi mengurangi rasa hormat saya sebagai murid kepada para guru-guru sekalian. Alhamdulillah, sebenarnya ini program yang kita atau mungkin dirancang di Sukabumi ini mungkin lebih setahun. Setahu saya 2 tahun saya sudah diundang datang ke Sukabumi. Qadarullahnya baru sekarang, dan alhamdulillah inilah waktu terbaik. Jadi nggak usah ditanya kenapa sekarang, begitulah Allah memperjalankan. Dan dari tadi pagi sudah banyak obrolan-obrolan dengan Pak Wali yang masya Allah beliau semangat sekali untuk mengurangi obesitas di kalangan jajaran beliau. Kayaknya ya nggak obes sih, tapi itu kelihatan aja dari jauh gitu ya. Agak sedikit gede. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini dengan waktu yang mungkin nggak panjang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan saya untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang kita tahu Islam adalah agama yang sangat memperhatikan urusan kesehatan, sangat memperhatikan. Bahkan di doa zikir pagi petang kita aja, kalau yang kita rutin membaca, maka ada satu doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita minta afiah, kesehatan, keselamatan kepada Allah Subhanahu di waktu pagi dan petang. Ya. Jadi sebenarnya urusan kesehatan ini menjadi satu hal yang sangat penting harus kita perhatikan. Ya, kenapa harus diperhatikan? Karena memang seluruh ibadah dalam agama Islam butuh tubuh yang sangat sehat. Ibadah yang paling pertama dicek ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Sholat ketika ada seorang asam urat saja nggak bisa berdiri, maka berkurang pahalanya sholatnya ketika dia duduk, betul? Saya pernah ditanya begini oleh seorang ustadz juga, dokter, ngapain kita ribet-ribet banget hidup sehat, toh mati juga. Pernyataan ini mungkin betul gitu kan, toh kita juga mati, ada atau tidak ada penyakit kita mati kok, kata dia. Saya senyum aja dengan pertanyaan seperti ini kan banyak orang nggak tahu apa fungsinya kita menjaga kesehatan. Saya bilang sama beliau begini, waktu dalam salah satu acara juga saya bilang, ya Ustaz gampang, saya kasih ilustrasi aja untuk jawab pertanyaan seperti ini, nggak perlu dalil. Ya saya bilang begitu. Katakanlah kita punya 2 orang, ya kita adakan penelitian ala kita. Orang pertama atau si A sama si B pada usia yang sama, sebulan mungkin 35 tahun penelitian kita mulai. Yang si A ini misalkan kita kita biarkan dia hidup suka-suka dia, tidur suka-suka dia, makan suka-suka dia, ya. Kemudian pokoknya apapun dia makan, mau sehat mau enggak ada urusan. Tapi kebanyakan katakanlah kita kondisikan enggak sehat. Kemudian yang B justru malah sebaliknya, kita set up dia untuk mengikuti jam biologisnya alam atau sunatullahnya kita. Waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan. Ya seperti itulah. Makanannya semua sehat. Kita bicara linear saja tanpa ada faktor yang lain. Ya, saya bilang begitu sama dia. Tibalah waktunya, katakanlah kita penelitian ini kita adakan sampai 5 tahun, umur 40 tahun. Ya, yang A ini yang tadi makan yang ngawur, suka-suka aja, ya. Kemudian yang B ini makan yang sehat. Ya, dengan catatan ini kita tidak memasukkan faktor takdir, karena banyak juga orang bilangnya saya hidup nggak sehat tapi sehat-sehat aja tuh gitu loh. Ini kita bicara linear, artinya kita tiap hari lihat orang itu makannya nggak benar, pola hidupnya nggak benar gitu kan. Nah, Anda pun ditanya dengan pertanyaan seperti ini pasti akan menjawab kira-kira yang bakal sehat yang A atau B. Pasti jawabannya B kan? Pasti jawabannya B. Kenapa? Dia mengikuti pola yang diajarkan, ya hidup sehat, pola pikir sehat segala macam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Masalahnya adalah di sini kita mulai akan merasakan kerugian. Ini masalahnya, ya. Tibalah saatnya ketika 2 orang ini pada usia 40 tahun dia mulai rutin, bukan mulai rutin, dia sholat seperti biasa. Tapi yang si A ini udah nggak bisa sholat duduk lagi, nggak bisa sholat berdiri lagi. Dia terpaksa harus sholatnya duduk. Kenapa? Dengkulnya sudah nggak enak.
Oke, yang A, yang B masih aman saja. Oke, di situ catatannya. Sekarang kita ajak orang dua ini pergi haji atau umroh katakanlah. Ya, yang belum haji semoga dimudahkan haji. Ya. Yang belum umroh semoga dimudahkan umroh. Dan kalau ulama-ulama jangan dulu mereka pergi haji, maka salah satu doa mereka adalah ketika mereka di Arafah, mereka akan bicara dengan Allah, ya Allah jangan jadikan ini haji terakhirku. Itu doa mereka. Ya, jadi kalau nanti sempat haji atau umroh, ngomong sama Allah, ya Allah jangan jadikan ini haji atau umroh terakhirku, sehingga bisa terus haji dan umroh. Nah, kembali ke sini tadi Bapak sekalian. Subhanallah, yang tadi diajak pergi umroh katakanlah ya, yang si A ini dia mau tawaf karena dengkulnya sakit, akhirnya pakai kursi roda. Oke, pergi sa'i, ya, Safa Marwah itu, nggak kuat juga, akhirnya dipakai kursi roda. Anda tahu dalam fikih, ya, pahalanya orang berdiri sholat sama pahala duduk setengah loh, ya, betul? Pahalanya setengah. Orang yang sholatnya duduk dengan sholatnya berdiri setengah pahala daripada orang sholat berdiri. Ya, artinya apa? Kalau di sini kita memahami bahwa menjaga kesehatan itu bagian caranya kita untuk bisa terus taat kepada Allah untuk mengerjakan ibadah, maka dia jadi pahala. Jadi bukan cuma sekedar untuk kita bisa jogging tiap hari, naik gunung segala macam di usia 40-50, bukan. Tapi kita masih bisa mengerjakan ketaatan itu dengan sempurna. Kan maunya begitu. Sehingga nanti di akhir usia kita pun Bapak sekalian, itu kita masih dimudahkan Allah untuk bangun malam. Ya, cerita bangun malam juga sama. Banyak orangnya, dok, kalau saya susah makan begini-beginian, ya, dokter kan ngajarin makan buah, sayur, rempah-rimpang, saya nggak bisa. Ya, susah saya lebih suka gorengan, misalnya gitu kan, nasi goreng gitu kan, apalagi suka-suka lah gitu kan. Nah, saya bilang begini. Dulu orang yang sebelah ada seseorang yang dulunya dia nggak sholat tahajud, ya. Kemudian dia merutinkan sholat tahajud, ya. Dulunya nggak sholat tahajud, kemudian dia merutinkan sholat. Dengan awalannya pasti dipaksa, ya, sampai akhirnya dia merasakan kenikmatan untuk sholat tahajud. Ketika dia kehilangan malam untuk sholat tahajud, dia nyeselnya minta ampun. Begitu loh. Jadi yang namanya sesuatu kebaikan itu Bapak sekalian, ada kalanya untuk memulainya harus dipaksa. Kita harus maksa. Karena kecenderungan jiwa kita ini pengennya enak-enak aja. Mau buktinya? Baik, saya kasih buktinya. Kita belajar dari surat Al-Baqarah yang kita sering baca di Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikum. Kutiba diwajibkan atas kalian kata Allah. Anda saya kalau diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, atau makan sama berpuasa, pasti milih makan. Betul? Jangan kita merasa, enggak, saya pilih puasa, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita pasti pilih makan, karena kita manusia, bukan malaikat. Ya, makanya subhanallah ya, kalau kita belajar di sini Bapak sekalian, saya kebayang kalau seandainya tanpa puasa Ramadan, maka kebanyakan umat Islam itu tidak ada puasa sepanjang tahun. Susah loh puasa itu. Puasa itu susah, ya. Karena susahnya puasa, maka rewardnya gede. Sampai Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu Allah gak kasih tahu berapa pahalanya. Itu yang pertama. Saking besarnya puasa, pahala puasa itu, Allah kasih satu pintu khusus di surga bagi orang yang berpuasa. Itu maksudnya. Artinya apa? Semakin besar effort yang kita kerjakan, ada kaidah syar'inya atau kaidah fikihnya, ya kaidah ulama, semakin besar effort yang kita lakukan untuk kita mengerjakan suatu kebaikan, semakin besar pahalanya. Gitu loh. Nah, kebaikan atau kesehatan juga sama sebenarnya. Ya, kalau kita sudah merasakan kenikmatan di situ, kita nggak mau beralih ke yang lain, nggak mau gitu. Ya, makanya sering saya sampaikan bahwa protokol dalam Islam itu ya tentang bagaimana cara menjaga kesehatan itu semua sudah diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat puasa tadi kalau kita lihat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun kata Allah. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Dan menariknya contoh nih, contoh lagi. Kita tahu ketika para rasul datang, mereka menghapuskan syariat para rasul sebelumnya kan gitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka seluruh syariat Nabi Rasul sebelumnya itu dihapus dengan datangnya Rasulullah SAW. Tapi menariknya Pak, lihat kalimat Allah dalam
dalam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kalian sudah kami wajibkan berpuasa. Artinya apa? Protokol puasa itu sejak zaman Nabi, sebelum Rasulullah sudah dipakai, dan di banyak Nabi pun masih dipakai, nggak dihapus. Gitu ya. Orang barat tidak punya protokol itu, sehingga mereka membuat namanya sekarang intermittent fasting. Ya. 16:8, kemudian 18:6, 20 22 itu jamnya. 16 itu puasanya, 8-nya makan. Oke? Kemudian 18 itu puasanya, 6-nya makan. Jam makannya. Oke? Nah, ada lagi sampai 20 jam dia berpuasa, 4 jamnya dia kasih waktu makan. Kalau kita lihat protokol pembersihan dalam syariat kita berupa puasa ini misalkan gitu ya, itu Masya Allah, kita Ramadan itu diberi kesempatan yang sangat pendek untuk makan. Ini contoh Ramadan ya, kita sahur katakanlah jam 4 sahur misalkan, oke lah makanlah sebanyak-banyaknya, paling 15 menit sudah kenyang kita. Habis itu kan kita gak makan lagi sampai katakanlah kita jam 6 sore, sudah 14 jam itu, 14 jam. Kemudian waktu maghrib kita batalin, habis maghrib makanlah katakanlah setengah jam lagi. Habis itu kita isya, tarawih segala macam, akhirnya sudah kecapean, ngantuk, tidur. Akhirnya kita cuman ada waktu kurang lebih sehari itu cuman 1 sampai 1,5 jam loh makan. Artinya, ini menarik. Artinya apa? Lebih banyak tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, berada dalam kondisi kita sebutnya fasting state. Ya, nah ini bagi bapak-bapak yang belum bisa meninggalkan makanan yang tidak sehat, ya. Kenapa menjadi perhatian penting di sini? Itu mudah sekali sebenarnya. Anda perlama waktu berpuasa Anda, atau kalau nggak berpuasa Anda perlama waktu tidak makan Anda. Ya bahkan disebutkan dalam terakhir yang saya baca itu karena kadar testosteron dan estrogen. Ya testosteron itu hormon laki-laki, estrogen itu hormon perempuan. Di manusia zaman sekarang tuh nurunnya drastis luar biasa. Ya itu salah satu cara paling mudah untuk menaikkannya lagi dengan cara 24 jam berpuasa. 24 jam berpuasa itu artinya kita nggak makan tapi minum aja. Maka ada dikenal sebagai water fasting. Nabi pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW, dan ini bentuk detoksifikasi yang paling bagus sebenarnya. Dalam sebulan itu Nabi tidak makan apapun kecuali air putih dan kurma. Itu detoksifikasi paling the best itu. Ya, air putih dan kurma. Baru mulai hari pertama tiba-tiba bakso lewat. Hari kedua mie ayam lewat. Ya, biasa begitu godaannya. Makanya tadi saya di rumahnya Pak Wali saya bilang wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setan jin itu kan bukan hanya dari makhluk itu saja, dalam diri kita juga ada ya was-was kita itu. Ya, makanya sering saya sampaikan memang urusan kita menjaga makan ini memang butuh effort Bapak sekalian, butuh effort. Ya, butuh usaha yang lebih ya. Nah, itu protokolnya. Kita bicara tentang protokol pembersihan dalam syariat. Ya, nah itu sebabnya saya membaca beberapa literasi dan beberapa buku-buku yang dituliskan oleh ilmuwan-ilmuwan barat itu sebagian besar dari mereka itu bahkan Bapak Ibu sekalian itu Masya Allah ya, mereka itu bahkan mengatakan kalau beberapa protokol puasa ala mereka. Contohnya pertama apa? Contohnya dikatakan fasting twice a week, puasa 2 kali seminggu, itu efeknya luar biasa. Kita sudah punya puasa. Kemudian ada fasting 3 days a month. Ya, puasa 3 hari sebulan, ayamul bid. Ya, bahkan mereka mengatakan dalam setahun itu, ya, mereka mengatakan bahwa you have to fast. Anda harus berpuasa sebulan dalam setahun. Puasa Ramadan. Makanya kalau kita hitung, subhanallah ya, Allah memberikan syariat ini, ya, karena memang luar biasa mudahnya, Bapak sekalian. Mudahnya kalau kita mempelajarinya, tapi untuk mengerjakan memang butuh usaha yang lebih, ya. Sehingga saya dengan beberapa biasanya inner circle saya itu tuh Masya Allah mereka kadang-kadang sudah mulai menerapkan itu, ya. Kalau yang sekarang misalkan yang tim kamera saya ini dari tadi pagi nggak makan dia. Dia sudah setting dari pagi saya nggak makan, baru asar dia mau makan nanti. Nah, tapi di sini jebakan Batman-nya. Ada jebakan Batman-nya. Apa jebakan Batman-nya? Betul, makannya cuma sekali sehari, cuman yang dimakan karbo semua.
Ya. Contoh nih, yang dimakan karbo semua contohnya apa? Bukan gorengan, nasi goreng. Nasi goreng kan nasinya gula, karbo kan. Kemudian digoreng pakai minyak. Kemudian tambah lagi pakai bakwan. Bakwannya berapa? 3 lah. Kemudian ada kerupuknya kan? Kerupuknya, kerupuk terigu lah. Ya. Haus dia. Teh manis. Kebayang dia makan apa? Masuklah kantor wali kota Sukabumi pagi-pagi dia makan nasi goreng, ngantuk tekantuk-kantuknya dia. Keliru cara makannya. Makanya saya kasih resep sederhana. Kalau Anda pengen kerja lebih produktif pagi-pagi, jangan banyak karbo. Tuh. Pagi-pagi. Terus gantinya dengan apa? Ganti protein aja. Anda makan tahu, Anda makan tempe, Anda makan ikan, tambahkan sedikit dengan sayur. Coba lihat, akan beda badannya. Terus Anda pagi-pagi itu minum air madu, kasih jeruk nipis sedikit, atau air jahe atau rimpang sedikit. Anda minum itu pagi-pagi itu, Masya Allah, fresh banget sampai siang. Itu cuma ganti gitu doang sebenarnya. Jadi kita tuh bukan langsung kita ubah semua, nggak usah, pelan-pelan dikit-dikit aja. Ya, maka tadi saya bilang ke Pak Wali, ya, saya bilang sebenarnya kalau kita mau belajar maksain kita hidup sehat ini, dan nanti Anda akan tidak usah khawatir meninggalkan itu selama-lamanya. Contoh mungkin kayak begini, dokter makan nasi nggak? Makan kalau perlu, karena tanpa nasi pun saya hidup, gitu. Karena kan orang sering bilang kalau nggak makan nasi itu nggak makan, gitu kan? Kalau sudah kayak begitu berarti kita dipenjara dengan habitnya kita. Ada juga orang ngomong, kalau saya nggak ngopi pagi-pagi pusing saya. Kenapa hidupmu diatur sama kopi? Gitu loh. Jangan. Nggak ada kopi minum air putih, nggak ada kopi ya minum air biasa atau teh segala macam bisa, minum kunyit juga bisa pagi-pagi. Jangan diatur sama nafsunya kita. Ya, begitu. Nah, saya bilang ke beliau tadi dan banyak kajian-kajian saya katakan, kalau kita mau mulai hidup sehat secara gampang banget beneran. Dulu Pak Wali, saya dulu pernah bikin satu challenge namanya itu 3-4 tahun yang lalu. Saya bikin hashtagnya itu 7 Days Challenge JSR. Itu banyak banget orang ikutin itu, ya. Berat badannya turun, gampang banget. Dan ada seorang yang pernah DM saya di Instagram. Dia bilang, "Ya dokter, makasih ya. Kenapa? Saya hampir beli paket diet gitu kan, harga hampir 30 juta," dia bilang. Yang disampaikan di program itu sama semua sama yang dokter sampaikan, tapi dokter punya free, gratis. Ya. Ya kadang-kadang kita ini harus bayar dulu baru ngerasa ilmu itu berharga. Ya, ada juga harga 17 juta beli ini segala macam. Padahal ilmu sederhananya itu kalori in sama kalori out sama, berat badan kita stabil. Kalori masuk sama kalori keluar sama, berat badan kita stabil. Kalori masuk sama kalori keluar lebih besar kalori masuk, ya maka berat badan naik. Sudah selesai. Kalau kalori masuk lebih kecil daripada kalori keluar, turunlah berat badannya. Simpel kan? Nah, biang keroknya itu ada banyak bahan-bahan yang di situ jebakan Batman-nya luar biasa. Saya nggak tahu kenapa pakai Batman. Jebakan Batman sama istilah gaban itu loh, segede gaban. Gaban nggak gede-gede banget setahu saya. Ya, gedean dinosaurus. Baik, jadi saya bilang simpel aja. Seminggu nih, nah saya sekarang challenge nih warga Sukabumi, kalau mau ditantang, mau nggak? Seminggu Anda kerjakan apa yang saya sampaikan ini. Siap? Allah saksinya. Ya, kalau Anda langgar, dusta. Seminggu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, nanti saya jelaskan yang lain. Ya, jadi selama seminggu ke depan, ya, Anda nggak makan nasi. Oke? Belum apa-apa sudah protes. Nanti saya kasih solusinya. Tenang aja, jangan suuzon dulu sama saya. Nggak makan nasi ya, seminggu aja. Ya. Yang pertama itu. Lalu semua produk yang menggunakan terigu jangan masuk. Saya ngomong gini agak susah hati Pak Wali. Sebab kalau di luar itu ada yang jualan, repot saya. Makanya saya sering bilang kalau bikin kajian begini, kita bikin bazar sehat.
Tadi di belakang saya disangguin banyak banget makanan-makanan sehat. Dan itu makanan orang-orang Jawa Barat. Dan mudah, simple, sehat. Bahkan saya ajarin salah satu cara, nih lihat. Atau mungkin salah satu cara untuk makan karbohidrat itu dengan lebih enak di badan kita. Campurkan karbohidrat tadi dengan lemak. Tadi di belakang ada satu produk namanya getuk. Biasa di atas getuk ada apa? Kelapa. Itu kan karbo sama lemak. Itu ada ilmunya itu. Jadi kalau Anda mau makan karbo yang gak membebani karbonya, maka campurkan karbohidratnya dengan lemak. Maka Nabi kita SAW pernah sebutkan, Nabi itu pernah makan kurma dengan butter. Butter itu lemak hewan lah, dicampurkan ke dalam kurma. Itu membantu banget untuk kurma tadi tidak menyebabkan gula darah kita naik. Gitu ya. Nah, yang kedua tadi apa? Terigu. Jadi nasi putih dulu kurangi, kalau mungkin nggak bisa stop, kurangi aja. Nanti saya kasih solusi karbohidratnya. Ya, yang kedua terigu dan semua produk turunannya. Ya, yang ketiga apa? Nah, ini musuhnya nih, gula pasir. Ini musuh ini. Jadi Anda harus yakinkan diri Anda bahwa Anda tetap manis tanpa gula. Yakinlah. Ya. Jadi gula itu banyak ceritanya, tapi saya nggak bisa cerita sekarang. Yang jelas itu salah satu yang Anda harus kurangi. Ya, jadi kalau sekarang minum teh, tehnya tawar. Ya, kopi pahit, teh tawar, kopi pahit bagus. Serius. Saya tadi di belakang minum kopi, biar jantung saya lebih kenceng, makanya ngomongnya makin lancar ini. Kalau nggak tuh baterai saya lemot. Ya, karena kopi itu dia kalau bahasa kita simpatomimetik, dia memicu kontraksi jantung. Itu kopi itu. Ya, jadi kalau jantung lagi lemot, minum kopi aja. Tapi jangan pakai susu. Jangan pakai gula, jangan pakai krimer, kopi saja. Anda harus merasakan pahitnya kehidupan. Tapi di ujung dari kopi itu akan ada rasa pahit, akan ada rasa manis yang Anda akan rasakan. Itulah nikmatnya kopi. Wah gitu. Ya. Dan kopi itu sekalian termasuk gini. Saya cerita sedikit. Ada satu konsep dalam tubuh kita namanya autofagi. Ya, autofagi. Autofagi ini adalah self eating. Dia memakan sel tubuh kita. Jadi autofagi itu bagus ya, artinya sel-sel rusak itu akan dimakan oleh sel yang lain yang sehat. Autofagi ini hanya bisa muncul kalau seandainya apa? Kalau seandainya orang itu berpuasa atau melaparkan diri, baru dia bisa muncul. Dan dia starting awalnya di 14 jam. Autofagi itu. Makanya kalau Anda pengen dia makan sendiri sel-sel rusak itu, dipuasakan selama 14 jam. Kalau nggak hari puasa dan Anda tidak mau makan, tapi kondisikan badan Anda untuk hari itu tidak ada makan. Jadi ketika Anda nggak makan pagi, ngomong sama badannya, my brother, nggak ada makan sampai sore ya, ngomong sama dia. Kalau dalam puasa, kaidah ini dipakai namanya apa? Sahur. Sahur itu informasi ke badan nggak ada makan lagi sampai sore. Tapi kalau kita nggak sahur, ngomong aja, ya nggak kayak orang-orang gila banget lah, nggak usah lah. Ngomonglah mati aja, nggak ada makan hari ini, nggak ada makan sampai sore. Nanti dia akan gunakan cadangan energi yang lain. Tubuh kita bisa diajak kayak begitu. Ya, segitu mudahnya. Ya, nah baik. Jadi itu yang autofagi tadi. Itu salah satu, ada beberapa bahan yang Allah ciptakan di alam semesta ini beberapa yang punya efek untuk memicu autofagi. Kalau autofagi itu sudah muncul, maka otomatis kita akan merasa kenyang, merasa. Ada dua hormon, namanya hormon grelin dan hormon leptin. Ya, hormon lapar sama hormon kenyang. Kalau kita lagi pengen makan, hormon lapar yang muncul. Nah, si bahan autofagi ini menekan hormon lapar sehingga yang muncul kenyangnya. Ya, salah satu bahan yang memicu autofagi itu kafein. Ya, kafein itu bisa memicu kita untuk tidak makan. Itu canggihnya kafein. Ya, jadi kalau pengen nggak banyak makan, itu minumlah kafein. Tapi catatannya Anda harus tahu badan Anda dulu, sebab banyak orang juga nggak cocok sama kafein. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, beberapa jenis rimpang. Beberapa jenis rimpang nih Bapak sekalian juga punya efek autofagi. Salah satunya ini, kunyit. Kunyit ini punya efek untuk menekan rasa lapar. Ya, jadi kalau Anda nanti yang sudah terbiasa minum rimpang, ini rimpang nih, jahe, kunyit, ya, atau lengkuas itu mereka ini itu akan mengurangi selera makan kita.
Salah satunya efek dari salah satu rimpang ini. Tapi catatannya apa? Nah, saya kasih saran, kalau Anda minum kayak beginian, usahakan Anda pernah minum dia dalam keadaan yang tidak dikasih pemanis tawar. Baru efeknya akan lebih kuat dia. Jadi nanti sensasi makan itu tidak akan terlalu banyak. Nanti akan muncul rasa lapar itu akan muncul, tapi nggak dekat. Ya, nah mereka makanya ini sebenarnya resep murah meriah yang Allah ciptakan untuk urusan diet-dietan. Kalau mau ceritanya diet, semua orang nggak tahu aja. Ya, apalagi Anda makan atau konsumsinya tanpa menggunakan pemanis. Ya, berarti sekarang kalau kita nggak pakai gula pasir, pemanis semakin pakai apa? Contoh nih, minumnya teh tawar, kopinya pahit, ya tehnya tawar, apa kopinya nggak pakai juga gampang. Anda minum kopi pahit, habis itu Anda makan kurma, kan manis. Ya kan? Yang kita butuhkan sebenarnya bukan gulanya, ya, tapi karbohidratnya itu, ya, gula pasir itu sebenarnya pemanisnya aja. Tapi kalau memang butuh, memang untuk dimaniskan, ya Anda bisa solusi atau ganti dengan ya madu boleh, gula aren boleh, tapi gula tetaplah gula. Nah ini ilmunya tentang gula ini. Saya mau jelaskan sedikit. Sekarang Bapak sekalian, karena di mana-mana sekarang makanan minuman berlimpah gula tuh banyak sekali kita temukan. Yang terjadi sekarang akhirnya tubuh kita tuh letih. Nah saya kasih ilustrasinya begini. Kalau Anda yang pernah pergi ke Jepang, di Jepang itu ada satu KRL di Jepang itu pagi-pagi ada petugas yang ngedorongin penumpang masuk ke dalam kereta. Kalian pernah pergi ke Jepang? Betul? Nah, sekarang kita sebut petugas ya, petugas pengatur penumpang, ya, petugas. Nah, pertanyaannya, petugas ini kan suatu hari kelak atau dalam jam sekian kan pasti letih gitu loh. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana cara untuk membuat si petugas ini rehat? Cara paling konyol apa? Matikan strum listrik KRL-nya. KRL nggak jalan. Itu kan cara paling konyol. Ya. Atau kalau nggak apa? Petugasnya disuruh cuti. Oke? Atau caranya gimana lagi? Penumpangnya dikurangi. Gitu. Atau bagaimana cara lagi? Keretanya dibanyakin sehingga penumpangnya nggak numpuk. Begitu. Nah, ilustrasinya begini, ini ilmu mahal. Tapi kalau Anda terapkan ini, Anda bisa banyak menghindari penyakit berat. Oke? Petugas itu insulin dalam tubuh kita. Penumpang itu gulanya, glukosanya. Ya. Jadi petugas itu insulin, penumpang itu gulanya. Dalam tubuh kita, insulin itu fungsinya itu memasukkan gula ke dalam sel. Jangan sampai beredar di dalam darah. Sebab kalau beredar di dalam darah, dicek kebanyakan namanya gula kencing manis. Nah, penyakit zaman sekarang ini ya bukan lagi gula darah dalam darah itu meningkat, tapi insulinnya keletihan. Namanya jelas ya? Bahasa itu dikenal dalam dunia modern disebut dengan insulin resisten. Ya, insulin resisten. Semua penyakit-penyakit berat zaman sekarang itu pasti berhubungan sama insulin resisten. Jadi insulin tadi sudah tidak punya kapasitas lagi untuk mendorong atau memasukkan gula ke dalam sel, hatta meskipun gulanya sedikit. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Obat-obatan sekarang itu bukan cuma untuk memperbaiki atau mengurangi gula darah yang tinggi, tapi juga akhirnya mengobati insulin resisten. Padahal, lihat, kalau Anda pakai kaidah tadi, maka sebenarnya simpel banget. Kurangi penumpang, berarti kurangi apa? Gula. Kalau kurangi gula, apa yang terjadi kira-kira dengan petugas? Rehat dia, gitu loh. Makanya untuk mengembalikan keseimbangan tubuh ini sebenarnya cara paling gampang kalau kita bicara hormon. 24 jam berpuasa itu ibarat kata mah kita nggak makan apa-apa, cuman air doang, itu efeknya. Saya kemarin sempat tulis tentang itu, Masya Allah, ada yang mengatakan penyakitnya hilang, ini hilang, itu hilang hanya dengan 24 jam berpuasa. Jadi kita sebutnya extended fasting. Tuh seperti itu mudahnya. Susah nggak? Susah. Serius susah. Tapi kalau Anda nggak maksain, nggak bakal kita ngerasain indahnya hidup sehat. Serius. Susah. Lemak gampang banget ngilanginnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Jadikan penumpang dikurangi. Yang kedua caranya gimana? Yang kedua caranya adalah dengan cara itu petugasnya disuruh pergi ke gym, ya, disuruh latihan beban.
Disuruh latihan beban. Supaya apa? Supaya dia punya kemampuan dorong lebih kuat. Nah itu di dunia sekarang. Makanya saya sekarang kalau orang pengen cuman sekedar turun berat badan, gampang. Tapi yang sekarang kita mau kejar bukan turun berat badan, tapi berat badannya biarin gitu aja, cuma naikin massa otot. Naikin massa otot. Naikin massa otot dengan cara apa? Latihan beban. Latihan beban pakai barbel nggak perlu. Anda push up latihan beban, plank latihan beban, squat latihan beban. Bahkan megang begini aja, gelas kayak begini atau botol kayak begini, begini doang Anda sambil squat udah kelengar kita. Itu nama latihan beban. Akhirnya apa? Massa ototnya bertambah, petugas makin kuat. Sehingga nanti lama-lama insulin resistennya berkurang. Petugasnya makin powerful, paham ya? Celah-celah ini ya. Kenapa? Saya agak deg-degan lihat negeri kita ini sekarang. Karena di mana-mana sekarang begitu mudah mendapatkan makanan atau minuman yang berlimpah gula. Begitu mudah. Ya, zaman dulu, zaman saya lebih mudah mendapatkan air tebu. Air tebu gula juga, betul, air tebu gula juga. Ya, tapi beda gulanya dengan gula pasir. Karena tebu gula pasir juga kan. End produknya. Tapi kalau Anda setiap hari minum 5 sendok makan gula pasir dengan 5 sendok makan air tebu, beda nasib. Beda nasib. Setiap pengolahan, ini kaidahnya juga, setiap pengolahan yang kita lakukan pada suatu produk pasti mengurangi nilai gizinya. Pasti mengurangi. Jadi kalau Anda mau dapatkan nilai gizi yang penuh pada suatu produk, makanlah seasli mungkin. Contoh mungkin sayuran. Sayuran paling gampang kita dapatkan kalau apa? Ya kalau dalam keadaan mentah, gitu loh. Maka belajar tuh cara bikin dressingnya, ya sehingga nanti kalau sudah tahu cara bikin dressingnya, sayuran mentah pun kita bisa makan dengan enak. Contoh dressing pakai apa? Jeruk nipis, garam, madu udah bisa. Atau Anda pakai alpukat, ya alpukat itu Anda blender, dibikin cair sedikit, kasih madu sedikit, kasih sedikit garam, itu bisa jadi dressing buat sayurnya. Mudah. Seperti itu ya. Nah itu tadi gula pasir, cerita tentang gula tadi. Nah kaidah ini Bapak sekalian ya, mulai dipraktekkan tiap hari. Kurangi penumpang, kuatin masanya ya. Dan cara paling mudah ya, meskipun saya merasa begini, kita tuh kalau ngerti atau bisa tahu ilmu olah nafas ya, olah nafas tuh kalau orang yang biasa latihan apa olahraga atau gym segala macam itu ada nafas yang kita atur ya. Itu paling gampang ngaturnya saat kapan? Saat sholat. Nanti coba diatur sholat itu nafasnya ya. Masya Allah, coba lihat begini, Bapak Ibu pernah lihat orang yang sprint lari cepat sama orang yang maraton? Beda nggak badannya? Beda. Kenapa beda? Karena hadiahnya juga beda. 15 menit. Nanti hilang saya. Saya sudah dapat surat cinta, baru juga ngomong, baru pembukaan. Tega bener. Enggak lah. Baik, sprint sama itu. Ini ilmu lagi nih. Sprint sama maraton. Kalau maraton, maka aktivitas nafasnya kita namanya aerobik. Narik nafas terus. Gitu kan kalau maraton. Kalau sprint enggak, dia tahan nafas. Ya kan? Duk. Nah gitu. Jadi kalau Anda yang pengen masanya bertambah dari itu, Anda nanti coba latihan larinya itu Anda selang-seling. Tiba-tiba Anda maraton nih. Kemudian 15 atau 30 detik kemudian Anda sprint tanpa bernafas. Itu meningkatkan massa otot. Gitu. Artinya itu akan memperbaiki, menambah kekuatan si pankreas atau insulin. Itu kaidahnya. Ya. Apalagi yang tadi, sekarang saya pernah beberapa waktu saya lihat, kita kan taunya bahwa mandi itu bagusnya air hangat. Ya. Ternyata justru malah kalau penelitian terbaru itu kita berendam dalam air es 30 detik. Jadi baskom gede ya atau bathtub gitu, dimasukin es, kasih air, terus kita berendam sebentar situ 30 detik. Itu efeknya cakep, bagus banget buat otak, jantung. Namanya
cold exposure. Nanti kalau Anda baca penelitiannya itu, ya. Apalagi dari situ, dari panas kita pindah ke dingin, itu bagus buat otak. Ya, makanya kalau lagi dingin jangan mandi air hangat. Lagi dingin jangan mandi air hangat, mandinya air biasa aja supaya tubuh kita beradaptasi dengan luar. Itu tadi. Gula kan? Tadi sekarang kita balik ke karbo tadi. Berarti kalau saya perlu makan karbo gimana? Sahabat, kalau nggak makan nasi kayak kelingan, banyak sumber karbonya. Kentang ada, ubi ada, betul? Gampang. Pakai karbonya itu. Termasuk kalau Anda makan kentang, biasanya saya sarankan kentang itu kalau bagusnya Anda makan sama kulitnya, jangan dibuang kulitnya. Ini juga sekarang kalau saya bikin rimpang ini, kulitnya nggak saya buang. Saya cuci bersih, sama kulitnya saya saya kasih air panas, ya. Kentang. Bahkan kalau Anda yang makan ubi, di sini kan Jawa Barat kan banyak ubi cilembu. Ubi cilembu tuh jangan dibuang kulitnya. Dimakan sama kulitnya. Ya. Bagus. Kalau yang sudah pernah ke Jakarta, tempat saya di sana, ubi cilembu yang kita buat itu sama kulit-kulitnya. Enak kulitnya. Ya, cuma dikasih sedikit garam aja. Ya, itu. Jadi karbonya diganti dengan itu. Mulai dibiasakan untuk jangan banyak penumpang masuk. Kalau perlu pakai, kalau nggak perlu jangan masukin penumpang. Itu efeknya ke badan, masya Allah luar biasa besar. Ya, itu. Apalagi tambah dengan si zat-zat atau bahan-bahan autofagi ini. Oke, termasuk bagi Anda yang kalau mau olahraga yang sifatnya berat, sebelum Anda olahraga, Anda minum kopi dulu. Bagus tuh. Kopi itu akan meningkatkan metabolik autofaginya kita. Kopi itu, kopi pahit ya. Ya. Sebelum olahraga. Habis olahraga minumnya apa? Air kelapa. Cakep itu kan? Habis minum air kelapa, makan mie ayam. Sama aja. Anda tahu, ibu-ibu sekalian, pernah ngitung nggak berapa kalori Anda yang Anda bakar kalau Anda jogging 14 kilo? Pernah ngitung? Saya pernah. Cuman 700 kalori. Habis itu dia pergi makan kan? Apa yang dimakan? Bakso kah, apa, gorengan, mie telur segala macam, masuknya 1000. Makanya sekarang kalau saya treadmill di rumah atau saya treadmill di mana aja gitu, saya nggak mau treadmill biasa. Saya mau treadmillnya yang aneh-aneh. Dan itu emang ada kaidahnya sebenarnya. Jadi itunya tuh waktunya 30. Jadi 30 15 3. Jadi 3 itu kecepatannya. Jadi kalau bapak-bapak yang suka treadmill, diubah treadmillnya sekarang supaya powernya dapat lebih banyak lagi. 3 itu kecepatannya, 15 itu incline-nya, sudutnya, 30 waktunya. Percaya sama saya, itu jauh lebih powerful daripada Anda lari sejam datar. Jadi jogging track begitu tuh, atau mungkin ya trail run gitu ya, itu tuh jauh lebih bagus ke badan kita daripada yang jalannya datar. Jadi kalau di kantor Anda punya tangga, naik tangga turunan itu luar biasa, bagus banget. Apalagi nanti Anda latihannya itu pakai 2 kaki, naik tangga gitu, dapat di badannya. Jadi waktu naik tarik nafas, waktu turun buang nafas, gitu kaidahnya. Ya. Tadi karbo sudah, kemudian apa lagi? Terakhir, tinggal 5 menit kan? 10. Terakhir, lemak. Nah, ini lemak nih. Banyak lemak tersembunyi, ya. Jadi kalau kita mau tahu kita masih banyak deposito lemaknya atau tidak, cara paling gampang adalah waktu kita ikat tali sepatu. Ya. Itu cara paling gampang itu. Kalau dia bilang aku tersiksa sekali hari ini. Kenapa? Masang tali sepatu. Berarti dia banyak depositonya. Ya. Itu. Nah, dari mana itu muncul? 2 munculnya. Tubuh kita Bapak sekalian, kalau ada 2 sumber lemak, ya. Sumber pertama dari gula. Gula kalau nggak kepake dalam tubuh kita, maka akan diubah menjadi lemak. Gula. Yang pertama. Yang kedua,
gula yang lemak yang ada dalam tubuh kita berasal dari lemak itu sendiri. Yaitu apa? Ya lemak-lemak, misalkan dari lemak minyak goreng segala macam. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki itu? Ya, bagaimana cara kita untuk memperbaiki itu? Ya ganti lemaknya. Ya, atau stop sumber lemak tidak sehatnya. Tadi saya di kantornya di rumah Pak Wali tadi saya ngajarin makan kelapa tua itu loh. Kelapa yang buat santan itu dimakan. Itu sebentar aja. Kalau biasanya perutnya bagus itu akan segera ke belakang itu. Cuman 1/4 makan. Karena seratnya lemaknya sangat baik untuk melancarkan BAB. Makan kelapa tua 1/4 sehari. Kalau nggak bisa makan, Anda parut aja jadi kelapa, campur sama getuk, selesai. Kalau nggak bisa juga, Anda peres itu kelapa, minum santannya, bagus. Santannya pernah minum air santan? Bukan santan yang kasih air ya, santan murni itu ya. Minta dia si abang itu peras santannya, kemudian di rumah nanti Anda nggak usah banyak-banyak juga karena mual nanti. Campurkan air matang sedikit, kasih madu, enak banget. Gitu. Termasuk juga saya belum cerita, sebenarnya di rumah sakit dulu, saya nggak tahu sekarang. Untuk anak-anak yang kekurangan energi dan protein, salah satu yang dipakai di sana itu ini loh, tempe dibikin jus. Tempe ini kalau dibikin jus itu salah satu sumber protein paling bagus. Nah nanti biasanya saya sarankannya kalau tempe di jus, tempe kayak begini jangan digoreng, ya, dicampur sama kurma. Jadi di jus, ya nggak usah banyak-banyak, kasih air, nanti akan inisiasi oleh Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan enak loh Pak, serius. Kalau ada blender saya blenderin, enak. Tempe ini di blender, kasih madu, kasih kurma, enak banget, masya Allah. Apalagi dikasih jahe, enak. Dan itu kuat banget ke badan kita karena ini kan produk fermentasi, ada bakteri di sini, ya. Itu juga bagus, jadi lemak, ya. Nah, itu lemak. Jadi ganti lemaknya dengan lemak yang sehat, ya. Kalau di rumah misalkan kita susah dapatkan zaitun, pakai VCO juga bisa. VCO itu kan sebenarnya santan yang dimurnikan, putih, dia bening. Setiap hari Anda minum aja tuh 3 sendok, masya Allah efeknya luar biasa ke badan kita. BAB lancar, jantung sehat, otak sehat, ya. Yang lemot-lemot juga akan kuat nama dia, ya. Atau kalau tidak, si VCO tadi Anda campurkan ke dalam nasi, itu juga bagus. Campurin di rice cooker ya. Itu dimasukin VCO di situ, campurin. Ya, kayak nasi Arab gitu loh. Karena ada minyaknya. Ya, itu juga bagus. Jadi lemak. Nah, iya dikit lagi. Lagi semangat soalnya. Mumpung semangat. Nah, itu dapat tuh. Itu Anda mulai 7 hari aja dulu. Nanti laporin ke saya, share ke saya ke Instagram. Kita kalau perlu kita bikin hashtag sehatkan Sukabumi. Saya cakep kan? Saya bilang sama Pak Wali Kota tadi, ya, saya bilang kalau benar kita mau serius, kita bikin program, saya bilang. Ya, kita bikin program. Dan murah meriah kok, nggak perlu dana gede programnya. Ya. Sehingga nanti ketahuan tuh nanti. Semakin sehat seseorang, umumnya moodnya akan bagus. Semakin bagus mood seseorang, pasti akan lebih banyak ide produktivitas. Itu pasti itu, nggak mungkin nggak. Ya, kalau Anda lihat orang-orang di Jepang itu jalannya cepat atau lambat? Cepat. Jalan cepat itu ternyata meningkatkan kecerdasan menurut riset terbaru. Maka jalan jangan kayak kura-kura, kayak pengantin. Cepatlah dikit jalan. Ya, jalan cepat tuh. Ya, kan jalannya Nabi kayak begitu. Nabi itu kalau berjalan sebutkan seperti orang turun bukit. Seperti itu, masya Allah. Ya, jadi apa yang dikerjakan Nabi itu kerjain aja. Nah, jam biologisnya jangan dilanggar. Jam biologis. Waktu tidur. Ya, Rasulullah SAW tidur waktu atau Nabi kita tidur itu di habis isya tidur, nanti malam bangun. Ya, menjelang subuh nanti kalau beliau ngantuk beliau tidur lagi. Nanti habis subuh gitu. Habis subuh jangan tidur. Jadi mulai sekarang biasakan jangan tidur waktu subuh atau habis subuh, maaf. Memang tidak ada dalil yang melarang itu atau mengharamkan. Tapi kalau menurut saya kita kurang sopan. Kata Nabi kita SAW apa? Nabi bilang bahwa Allah membagikan rezeki. Habis subuh kan, dikasih rezeki malah tidur.
Maka dekat rumah saya ada warung-warung, ada satu warung Madura, jam 5:15 dia sudah bangun dan sudah buka tokonya, bukan buat jualan, kayaknya mencari berkah subuh. Keren. Lebih dahsyat lagi di teman saya, pagi-pagi habis subuh Pak Wali, Masya Allah, keliling, bukan jualan tapi bersedekah pagi-pagi. Tuh, orang ini yang terjadi apa? Masya Allah, saya lihat gampang banget nangis, gampang banget tersentuh gitu loh, akibat dari sentuhan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terakhir. Ya, jadi ada puasanya. Kemudian terakhir ini, rutinkanlah berbekam setiap 1 bulan sekali, rutinkanlah. Pak, Bu, begini, saya kasih ilustrasi begini biar Bapak Ibu paham. Misalkan ya, sudah habis waktunya. Di sabotase saya. Cek. Masih ada mic yang lain. Begini, saya kasih tahu ilustrasi bekam supaya Bapak Ibu paham dengan bahasa yang gampang Anda cerna. Contoh begini, sekarang di depan masjid ini misalkan saya bakar tisu, ini tisu ini saya bakar. Oke? Pertanyaan saya, kira-kira Densus datang nggak? Nggak bakal. Kopassus datang? Mana bakal datang? Apalagi marinir pasukan khasnya negeri kita ini nggak bakal datang. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka datang? Cara mereka datang gimana? Ada orang teriak di depan, wah kebakaran, kebakaran, teroris, kan gitu lah. Lama-lama kan datang tuh. Nah, ini dalam tubuh kita itu ada namanya sel imun yang sifatnya lokal. Kalau ini kayak begini, ya mungkin Babinsa cukup lah, atau pengurus masjid cukup lah memadamkan gitu. Ya, nah dalam tubuh kita ini ada sel imun umum, ada sel imun khusus. Sel imun khusus itu keluar kalau penyakitnya berat seperti HIV, AIDS atau penyakit kanker, dia keluar tuh, Allah keluarkan. Ya, nah bekam itu umumnya keluar, khususnya keluar. Itu dahsyatnya bekam. Jadi rugi banget kalau orang tidak merutinkan berbekam. Umumnya sel imun umumnya keluar, lokalnya keluar, pusatnya juga keluar. Ya, makanya kita di PB ini memang Masya Allah sangat menganjurkan. Ya, dan itu memang ada hadisnya juga. Bahkan Nabi mengajarkan titik-titik bekamnya itu ada disebutkan dalam riwayat. Ya, ulama juga ada titik-titik bekamnya sendiri. Jadi kalau belum tahu bekam itu bentuk detoksifikasi yang paling bagus. Itu yang pertama, sel imun. Yang kedua apa? Bekam itu seperti mesin cuci darah kerjanya ya. Jadi kalau kita berbekam itu bukan berharap cuman berapa banyak darah yang keluar, bukan. Reaksi perlukaan dan radangnya itu yang kita kejar. Jadi kalau tadi ini ya, ketika kalau ini kan dibakar sedikit di depan misalkan, bagaimana caranya supaya muncul pasukan khusus di negeri kita ini? Maka sebenarnya bekam itu pasukan khususnya muncul akibat apa? Disedot berulang. Kan dilukain kan? Disedot berulang. Itu Masya Allah efeknya luar biasa. Dan tadi sel imun khususnya bahkan bisa datang. Jadi Masya Allah sayang banget kalau kita belum pernah berbekam. Ya, bahkan Nabi kita SAW disebutkan sebuah riwayat ketika beliau sedang berihram, entah haji entah umroh, seingat saya itu beliau pusing, dan saat itu entah di Bukit Sofa atau Marwah, setahu saya itu beliau meminta berbekam di kepala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga para sahabat zaman itu Bapak sekalian itu mempraktekkan atau mengamalkan bekam ini sebagai salah satu kecintaan mereka dan apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, serius ini terakhir. Ini yang saya justru malah pesan utamanya di sini. Dalam surat Al-Isra Allah berpesan begini, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Kata syifa Bapak Ibu sekalian dalam Al-Qur'an itu ada empat kata syifa. 3-nya kata syifa atau penyembuh ya, bukan dawa. Dawa itu sifatnya agak selektif setahu saya. Kalau syifa itu sifatnya umum, penyembuh. 3 kata syifa dalam Al-Quran itu diwakili oleh Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. 1 kata syifanya diwakili oleh madu. Paham ya? 3 pakai Quran, 1 pakai madu. Maka jadikan Al-Quran sebagai obatnya kita, penyembuhnya kita. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, ya, saran saya sebelum Anda baca Quran, diam dulu sebentar, duduk dulu sebentar,
luruskan niat, ikhlaskan niat, minta sama Allah, ya Allah jika ada penyakit dalam hatiku, penyakit fisik, penyakit hati atau apapun, bersihkan dengan Al-Quran ini ya Allah. Maka Al-Quran akan bekerja sebagaimana kita meminta kepada Allah. Ya, kalau Anda membaca Al-Baqarah sekedar membaca saja dapat pahala, tapi kalau Anda membaca Al-Baqarah ya untuk meruqyah diri Anda atau meruqyah rumah Anda, dia akan bekerja seperti itu. Makanya tidak heran ketika ada orang sedang membaca Quran dan dia niat meruqyah dalam hati dia kepada Allah, niat kepada Allah, tiba-tiba suatu ada yang bereaksi. Itu Al-Quran, itu dahsyat Al-Quran. Ya, apa aja dipakai bisa, penyakit apa bisa dipakai, sesuaikan dengan ayat-ayatnya. Karena ada janji Allah di situ yaitu apa? Syifa. Ya, syifa fi sudur dalam ayat yang lain Allah sebutkan. Penyembuh dalam hati. Ya, karena penyakit yang justru malah jauh lebih berbahaya ya dibanding penyakit fisik kita adalah penyakit hati, dan penyakit hati itu obatnya adalah Al-Quran. Selesai Bapak, mana yang tadi ngasih surat cinta? Demikian Bapak sekalian yang bisa sampaikan. Masya Allah sudah jam 17.10 ya. Saya kembalikan lagi pada Pak Ustadz Andi Hasbi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit mencerahkan atau mungkin memberikan semangat kepada kita untuk lebih menggali lagi ya, lebih menggali lagi bagaimana Al-Quran itu atau mungkin Islam ini kan memberikan pedoman yang sangat jelas kepada kita. Termasuk saya itu penasaran ya, waktu Ashabul Kahfi itu dibangunkan oleh Allah kan, di situ Allah menggunakan kalimat yang menarik menurut saya. Jadi mereka menggunakan uang mereka itu untuk membeli makanan terbaik. Betul nggak? Apa bunyi ayat itu? Saya lupa itu. Bukan lahman torian, itu ikan. Apa itu? Lupa. Memberi makanan. Saya penasaran apa yang mereka makan saat itu. Kemudian yang kedua, waktu Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surganya Allah, sudah pernah baca belum? Itu apa yang Nabi Adam makan pertama kali di muka bumi? Itu ada, setahu saya ada riwayatnya itu. Ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin itu bisa sampaikan untuk sekalian. Saya kembalikan lagi pada beliau. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Baik, terima kasih kepada Dr. Zaidul Akbar, jazakallahu khairan katsiran atas materinya luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Banyak tadi yang dicatat? Banyak. Siap dipraktekkan? Yakin. Oke, yang mau ikut challenge berapa orang coba angkat tangan? Iya, mulai mikir-mikir dong. Ikut ya Bapak Ibu yang challenge ya, insya Allah bisa lebih sehat. Niatnya ingin sehat supaya kita bahagia agar Allah juga mengirim kita semua. Baik Bapak Ibu semua, masuk kita ke sesi tanya jawab. Ya, namun sebelum itu saya ingin informasikan yang namanya dipanggil ini mendapatkan door prize, nanti langsung menghubungi panitia yang ada di meja bazar ya. Yang pertama untuk Ikhwan itu Bapak Fiski, kemudian ada Zidan, ada David Eka dari Cianjur, ada Ilham, ada Canggit dari Cikarang. Masya Allah, ini jauh-jauh semua dong. Kemudian yang Ahwat ini ada Kak Tia, kemudian ada Kak Tati. Kipasnya jangan ke sini, masuk angin nanti. Ada Ibu Nina dan Ibu Fitri ya. Nah, yang nama-nama tersebut mendapatkan door prize ya, nanti bisa diambil di stand bazar di tempat panitia, termasuk yang dari pagi sudah mengikuti dokter Masya Allah di Badu Rahman, kemudian ikut juga di tempatnya Ibu Wali yang di PKK sampai hari ini di sini di Masjid Agung ada Ikhwan, coba katakan tadi yang mana? Nah ini ya, satu lagi sama kakak di Zoom ya. Oke ya. Nah nanti bisa langsung menjawab lagi ya. Sampaikan sama saya sebentar ini. Enggak ya? Oke. Kemudian itu ada pertanyaan sebelum masuk ke Bapak Ibu, sebentar ada pertanyaan dari salah satu jamaah juga bahwa anaknya di mulai usia 2,5 tahun
3,5 tahun dan 4,5 tahun itu jantung terjengkang, kepalanya terbentur. Lalu kemudian sejak di usia 3,5 tahun harus melakukan perawatan di medis dan diagnosis epilepsi. Sehingga saat ini usianya 6 tahun. Selama dari usia 3 tahun sampai 6 tahun ini setiap 6 bulan sekali evaluasi dan selalu minum obat selama 3 tahun full. Nah, di terakhir ya 6 bulan terakhir ini sudah tidak kejang lagi. Namun efeknya jadi ngantuk, akhirnya itu tapi jadi bermasalah karena sering tidur. Nah, yang ditanyakan apakah kemudian jika obatnya tidak diminum lagi akan kejang lagi, dan kalaupun misalnya diganti dengan herbal atau terapi yang lain seperti apa efeknya? Itu dok. Ya. Silakan. Baik, bismillah. Jadi epilepsi itu kan kejang ya. Secara umum kan ada pemicu, ya. Pemicu entah itu panas atau mungkin makanan atau hal-hal yang sifatnya stres itu biasanya memicu kejang. Nah, itu ada 2 poin yang biasa saya sampaikan untuk memperbaiki itu. Poin pertama adalah perutnya. Perbaiki perutnya, ya. Anak ini diperbaiki perutnya. Memperbaiki perut itu caranya gimana? Paling gampang ya asup atau beri terus dengan produk lebah madu terutama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, produk-produk yang berbasiskan pada fermented atau probiotik berikan tiap hari itu, ya, kepada anak tadi. Kemudian juga air kelapa gitu juga bagus, ya, buat itu asupan nutrisi atau mineralnya. Ya, nggak perlu satu kelapa, nggak usah. Mungkin 200 cc, 300 cc cukup untuk anak umur segitu. Tapi dibikin atau campurkan dengan madu saja supaya rasanya manis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, otaknya, ya. Ada banyak sebenarnya vitamin-vitamin atau mungkin makanan-makanan yang bisa menguatkan fungsi otak. Artinya kalau otak tuh tenang ya, otak itu baik fungsinya, itu insya Allah setahu saya itu akan membantu banget untuk anak ini bisa lebih baik pemulihannya. Contohnya apa? Saya pernah tulis sudah lama sebenarnya, tulisan tentang bagaimana makanan-makanan yang meningkatkan kemampuan otak. Contohnya apa? Kita nggak punya salmon, ya, white salmon itu kita nggak punya, tapi kita punya gabus toman. Coba diberikan terus ke anak itu dalam bentuk makanan, ya, entah sup, entah apapun nanti dikasih sama beliau. Kemudian ada juga zaitun, ya, zaitun coba diberikan pada dia karena salah satu lemak yang baik buat otak dan jantung, terutama otak dalam ini adalah zaitun. Kalau bisa cari zaitun yang berasal dari Syam, dari Palestina, Jordan, ya, atau Suriah, ya, itu biasa lebih bagus, ya, setahu saya. Itu zaitun. Kemudian lagi namanya dark coklat hitam, ya. Cuman yang dark coklat ini biasanya kan pahit. Nanti Anda bisa ambil sedikit saja mungkin, dilarutkan dalam air, campurin madu, kasih dia minum. Ya, itu juga membantu fungsi otaknya atau mungkin menguatkan fungsi otaknya. Kemudian lemak-lemak yang lain mungkin seperti omega 3 itu juga bisa membantu, ya. Omega 3 yang berasal dari ya minyak ikan, ya, itu juga bisa membantu setahu saya. Itu. Kemudian terapi-terapi lain seperti urut pijat itu bagus. Urut pijat kalau bisa dirutinkan di anak ini, ya. Dan yang tidak kalah penting ruqyah. Ruqyah. Ruqyahnya bukan buat musir jin ya, bukan. Ruqyah itu menenangkan, ya, badannya, ya. Karena orang selama ini memahami ruqyah itu ya buat musir jin saja, enggak, ya. Bahkan tadi pagi saya sampaikan juga di Ibrahim Rahman, seingat saya, itu orang-orang yang punya anxiety itu, anxiety kecemasan. Anxiety itu kan lawannya sakinah. As-sakinah. Maka as-sakinah itu dalam Al-Quran ada 6 ayat dalam Al-Quran yang ada tulisan as-sakinah. Anda cari itu. Ada di Al-Taubah, ada di Al-Fat, ada beberapa ayat ini termasuk juga di surah Al-Baqarah. Itu cari ayatnya, ya, as-sakinah itu. Lalu ketika lagi muncul cemas gak jelas itu, Anda ruqyah diri Anda dengan menggunakan ayat-ayat tadi sambil Anda tempelkan tangan Anda di dada, ya. Termasuk juga buat anak yang epilepsi tadi itu,
ya, dipegang kepalanya, karena itu salah satu cara Nabi SAW ya, ketika beliau meruqyah maka beliau meruqyah bagian atau memegang bagian yang sakit, kemudian beliau membacakan doa ruqyah. Itu salah satu kaidahnya. Kebutuhannya apa, sesuaikan dengan ayatnya. Itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Dok. Satu pertanyaan kalau sudah. Oke, satu pertanyaan dari yang Iwan dan satu dari Ahmad yang pakai baju putih. Silakan aja Pak. Kenapa? Boleh pinjam dikit? Terakhir ya. Gue. Tadi udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi yang saya konsumsi setiap hari itu adalah rutin setiap hari. Jadi sebelumnya kelapa itu. Nah, ada perbedaannya antara minum yang kopi ini, manfaatnya bagi tubuh dan air kelapa itu kopi bisa diganti dengan air kelapa. Dan saya kan tiap hari itu berangkat pagi pulang malam, jadi kita hampir setengah malam. Ada supaya tetap jalan. Bagaimana karena bawaannya kalau banyak dulu itu bawaannya suka mungkin kelelahan. Kita sudah itu di satu lagi. Karena saya itu nggak suka minum. Kalau udah makan itu proteinnya kita makan mie dengan nasi dan 26 jam baru bisa makan. Ini benar-benar juga kesehatan yang Bapak minum kelapa buat apa? Minum kelapa tiap hari buat apa? Iya. Hah? Batu buat biasanya. Enak. Ya sudahlah, terusin aja. Lah kenapa ditanya? Kopi sama kelapa ya beda lah. Beda. Karakternya pun beda, sifatnya juga beda, efek ke badan juga beda. Ya, makanya tadi kan saya cerita kopi itu simpatomimetik. Simpatomimetik itu dia memicu denyut jantung kalau dimasukkan dari mulut. Emang ada dimasukkan dari lain? Ada, dari bawah, dari dubur. Namanya enema kopi. Ada itu. Ilmunya ada lagi tuh. Saya belum ceritain itu. Ya, jadi kopinya dipakai kopi organik, campurkan sama air, pakai air infus itu, ya, airnya hangat, kemudian dimasukkan selang itu yang dikasih vaselin sedikit, masukkan ke dubur, itu dipakai oleh seorang ahli namanya Dr. Gerson, ya, itu untuk membersihkan kanker biasanya, sel-sel kanker. Ada, mahal itu di luar negeri, ya, tapi bisa dikerjain sendiri di rumah. Tidak mesti pakai kopi, pakai air putih juga bisa, ya. Jadi kopi, nah kalau kopi itu masuk ke bawah, dia efeknya parasimpatomimetik. Kalau simpatomimetik itu meningkatkan jantung, kalau bawah justru masuk sebaliknya. Dia meningkatkan peristaltik sehingga akhirnya orangnya BAB. Ah gitu. Ya. Jadi kalau sama kelapa beda. Kelapa secara umum sifatnya karena air, pasti dia akan mendinginkan. Bahkan dia akan punya efek untuk menurunkan tekanan darah. Itu pasti itu. Makanya ada beberapa orang minum air kelapa keliengan. Itu tensinya turun biasanya itu. Ya. Jadi kalau Anda minum air kelapa keliengan, maka segera minum madu sama makan garam sedikit. Atau kalau enggak bikin air madu sama garam. Pernah keliengan enggak? Enggak pernah. Berarti badan Bapak stabil banget. Ya gitu. Jadi ya enggak bisa disamakan antara kopi sama kelapa. Dan saya belum pernah nyampur juga kopi sama kelapa. Apa efeknya wallahu alam. Gitu ya. Jadi lanjut aja kalau memang suka. Cuman tadi kalau saran saya selang-seling aja, jangan tiap hari banget juga. Ya, jadi hari ini minum kelapa, besok air putih aja. Besok kelapa lagi gitu loh. Termasuk juga saran saya lemaknya dimakan. Kelapa itu karena saya hampir nggak tiap hari. Jadi karena sekarang lagi apa tuh namanya? Apa tuh istilah panas ya. Panas ya, Masya Allah seluruh dunia ini. Kabar-kabarnya Thailand itu 40 derajat kabar-kabarnya. Ya. Jadi saya sebenarnya nggak suka minum dingin, tapi ini panasnya luar biasa. Masya Allah. Ya, jadi minumlah air kelapa, dan kelapa itu ada karakternya. Bapak Ibu kalau beli ke abang air kelapa, itu kan dia pukul-pukul tuh, ya kan? Itu
Ya, saya cari air kelapa yang ada soda-sodanya. Ada air kelapa yang ada soda-sodanya, itu biasanya kelapa muda yang dagingnya sudah keras. Itu ada soda-sodanya itu. Enak, itu lebih ke badan saya lebih enak biasanya, ada soda-sodanya. Jadi dia buka, kelapanya kita nggak makan, daging kelapa itu cuma dikasih madu sedikit, aduk dalam kelapa itu, tunggu bentar. Nah gitu ya Pak ya. Supaya nggak ngantuk banyak sebenarnya. Tapi kalau babnya ngantuknya memang karena letih, jawabannya istirahat. Nggak ada yang lain, jangan dipaksain. Ya, kalau memang babnya pengen bertahan lama, laparnya tidak banyak, maka memang caranya adalah memperbanyak asupan protein. Jangan karbo yang banyak. Protein akan menyebabkan rasa lapar itu lebih lama muncul. Jadi kalau Anda makan gini kan, misalkan pagi-pagi makan, udah makan telur aja, makan telur sama sayur bening, sudah. Misalkan. Atau kalau malam siang Anda makan, itu makan protein sama sayur aja. Lama laparnya itu. Ya, kalau yang cuman ada kayaknya namanya one meal a day, satu kali makan sehari. Tapi makannya cukup memenuhi standar gizi lah. Ya, kalau perlu banyak lagi nanti protein tambahin, tambah sedikit karbo. Begitu mungkin. Udah. Baik Bapak sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah sudah 5:30 tanpa terasa kita ada hampir 1,5 jam di tempat ini. Sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah jaga kota Sukabumi ini, Allah jaga Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran beliau agar senantiasa berada dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah lindungi kita dari berbagai macam penyakit-penyakit, wabah dan bala yang segala macam yang akhirnya menyebabkan kita kesibukan dengan itu. Dan kita juga mohon kepada Allah agar apa yang kita kerjakan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ampuni kita semua dari segala dosa dan kesalahan kita. Allah maafkan orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, dan juga kita mohon kepada Allah agar di sisa usia kita ini Allah mudahkan kita untuk terus meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah penting juga kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini, segala macam hal-hal yang merusaknya dan mengganggunya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga diberikan negeri kita ini pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang dekat dengan Allah, pemimpin yang bisa menjaga kemaslahatan seluruh umat manusia yang ada di negeri kita ini. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan lagi untuk lebih banyak lagi beramal soleh di sisi usia kita ini. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga anak-anak kita, ya Allah, menjadikan mereka anak-anak yang menjadi penerus kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, dan juga menjauhkan mereka dari fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin banyak di saat-saat seperti sekarang ini. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita semua dalam husnul khotimah. Allah masukkan kita ke surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab bersama orang tua kita, orang kita cintai, dan semoga Allah mudahkan kita juga bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan para sahabat-sahabat yang mulia, dan semoga kita dimasukkan surganya Allah tadi tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian bisa sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.